Nah, pada seri pembahasan kali ini kita akan coba membahas ya persoalan ujian akhir matematika ujian akhir semester matematika 1 ya yang sesi pertama. Oke, ya. Nah, di sini ya meskipun untuk yang tahun ini bagian A sudah tidak lagi masuk ke dalam materi model soal yang bagian A ini sudah tidak ada lagi di ujiannya, namun karena dia masih relevan jadi kita akan sekaligus membahas saja ya si bagian A-nya ini. Oke. Nah, kita mulai. Nah, dikatakan misalkan fungsi f kontinu pada AB ya. Nah, jika f adalah suatu antiturunan dari f kecil dengan fb-nya ini dan juga fa-nya ini, maka integral a sampai b dari fx dx itu adalah apa ya? Nah, kita tahu ya di sini tinggal gunakan apa? Teorema dasar kalkulus 2. Ya, yang mana kita tahu bahwa integral a sampai b dari fx dx itu akan sama dengan apa? Ya, nah ini di integral ini kan dia jadi f besar ya. Oke, dia jadi f besar, masukin batas atas kurang batas bawah. Maka kita bisa tuliskan nanti dia menjadi f besar b kurangi f besar a. Nah, di sini ya Oke, ya. Nah, di sini ya kita sudah tahu bahwa ini FB-nya itu bernilai 17. Oke. Ya, sedangkan nanti FA-nya itu adalah 6 ya. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi 11 ya. Nah, maka integral A sampai B fx dx itu nanti hasilnya adalah 11. Oke, ya. Nah, itu untuk soal yang pertama. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk soal nomor 2. Jika terdapat fx itu fungsinya adalah bentuk seperti ini ya. Dia bernilai min 1 untuk 0 sampai 2, bernilai 3 untuk 2 sampai 6, dan bernilai 0 untuk nilai x yang lainnya ya. Nah, integral 0 sampai 6 fx dx apa ya? Nah, jadi kita coba gambarin saja terlebih dahulu si grafiknya ya. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk rentang dari 0 sampai 2 ya, ini katakanlah nanti ini 0 sampai 2 ya. Ya, kemudian nanti ini 2 sampai 6. Nah, untuk rentang 0 sampai 2 kita bisa melihat bahwa fx-nya itu adalah bernilai minus 1. Oke, ya. Nah, kemudian untuk rentang 2 sampai 6 ya. Nah, 2 sampai 6 nanti dia nilainya adalah nah, nanti ini nilainya adalah positif 3 ya. Nah, kita tahu bahwa yang makna dari integral itu adalah luas daerah di bawah kurva ya. Oke, yang mana kalau dia di atas sumbu X itu nanti bernilai positif, sedangkan nanti di bawah sumbu X itu akan bernilai negatif. Oke, ya. Nah, maka ini tinggal kita ambil luas yang atas ini dikurangi nanti dengan luas yang di bawah sini. Ya, nah luas yang atas berarti apa ya? Luas yang atas berarti ini tinggal panjang kali lebar kan? Yaitu 3 kali 4 kurangi nanti dengan ini 2 kali 1. Ya, nah sehingga kita akan dapati bahwa integral 0 sampai 6 ini ya udah langsung sama dengan 10 saja. Ya. Nah, jadi ya tidak semua integral itu ya kita mesti cari nanti si bentuk hasil antiturunannya seperti apa ya baru kita masukin ya. Nah, kita juga bisa langsung ya kalau misalkan yang bentuknya bagus ya. Nah, itu kita bisa langsung menggambarkannya dengan luas daerah di bawah kurva saja. Ya. Nah, itu untuk yang nomor 2. Oke. Nah, sekarang yang nomor 3. Misalkan f continue pada interval 1 sampai 3 ya dengan nilai fungsi di beberapa titiknya itu sudah diberikan pada tabel di sini ya. Nah, hampiran jumlah Riemann untuk nilai integral 1 sampai 3 dengan partisi sebanyak n sama dengan 4 pada subinterval adalah, nah, di sini ya. Berarti kita tahu bahwa nilai delta x-nya itu adalah apa? Delta X itu kan batas atas kurang batas bawah bagi nanti dengan jumlah partisi.
Nah, dalam hal ini batas atasnya adalah 3. Oke, ya. Batas atasnya adalah 3, batas bawahnya adalah 1. Oke, ya. Nah, kemudian ini nanti bagikan nanti dengan 4 ya. Nah, sehingga kita akan dapati itu adalah setengah ya. Nah, berarti ini intervalnya itu nanti adalah setengah ya. Nah, sekarang dia mintanya pakai apa? Jumlah riman kiri. Nah, kita tahu ya rumusan untuk yang riman kiri bagaimana? Oke, ya. Jadi kalau kita mau hitung dengan menggunakan yang riman kiri ya. Nah, kita tahu bahwa integral 1 sampai 3 ya dari si fungsi ini ya, kalau kita hitung dengan riman kiri, maka nanti ini akan mendekati ya. Nah, ini langsung ambil si delta X kalikan nanti dengan ya, kalau riman kiri kita akan mulainya dari fx yang ke 0 ya, sampai nanti fx yang ke n-1. Berarti fx1 tambah fx2 tambah fx3. Nah, itu kalau riman kiri ya. Nah, jadi ini tinggal langsung kita hitung saja ya. Nah, jadinya delta x-nya adalah setengah kalikan ya. Nah, fx ke 0 itu apa ya? Nah, kita tahu bahwa xi itu kan adalah a ditambah i kali delta x ya. Dalam hal ini a-nya itu batas bawahnya, yaitu bernilai 1 ya di kasus kita ini. Tambah i kali delta x-nya itu adalah apa? Delta x-nya itu adalah setengah. Ya, nah sehingga kita bisa hitung ya, x0 berarti tinggal kita masukin saja si nilai i-nya ini 0 ya, sehingga nanti dapati 1. Ya, nah x1 ya tinggal masukin nanti ini i-nya 1 ya, sehingga nanti dapati itu adalah 1 setengah ya, atau 3/2. Nah, 2 ya tinggal kita masukin 2, dia nanti jadi 1 tambah 1 itu nanti adalah 2 ya. Dan nanti ini X yang ketiga itu ya tinggal kita masukin ini 3 ya. Nah, 1 tambah 1/2 dia nanti jadi 2/2 ya. Nah, sehingga di sini F kali X0 itu nanti adalah F1 ditambah F1/2 ditambah F2 dan nanti ditambah F2/2. Ya, maka di sini kita akan mendapati nilainya ya tinggal masukin saja yang ada di sini. Nah, F1 itu adalah 5, F1/2 itu adalah 3, F2 itu nanti adalah 2, F2/2 itu nanti adalah 4. Nah, sehingga kita dapati apa ya? Nah, ini 5 tambah 3 8, tambah 2 10, 10 tambah 4 14, bagi 2 itu nanti adalah 7. Oke ya, berarti kalau kita pakai riman kiri nanti dapati itu adalah 7. Ya, nah tentunya kalau kita pakai yang lainnya ya, misalkan nanti kita pakai apa? Riman kanan ya, ataupun nanti metode yang lainnya lagi ya, misalkan seperti trapesium atau metode Simpson atau parabola ya. Nah, itu tentu nanti dia akan berbeda lagi. Oke ya. Nah, bagaimana rumusannya kalau kita bicara nanti di riman kanan ya? Nah, kalau riman kanan tinggal kita kalau riman kanan, oke, nah berarti ini kita mulainya bukan dari fx ke 0 ya, tapi kita akan mulainya dari fx yang ke 1. Oke, kita mulai fx yang ke 1, nanti berakhirnya nanti di fx yang ke n ya, atau fx ke 4. Ya, kalau tadi kan yang riman kiri kita mulai dari 0, berakhirnya nanti di n-1. Oke, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti dia adalah trapesium ya? Nah, jadi kalau misalkan nanti dia adalah metode trapesium, ya, nah trapesium berarti nanti ini rumusannya adalah setengah ya. Nah, ini setengah kali delta X ya. Nah, ini ya dia dari fx0 sampai nanti ke fx yang ke n. Oke, fx0 nanti sampai ke fx yang ke n ya, yaitu yang terakhir ini adalah fx yang ke 4 ya. Nah, tapi janganlah lupa nanti di bagian tengahnya ini semua, oke, bagian tengahnya ini semua kita perlu kalikan nanti dengan 2 ya. Awal sama akhir ya kita nggak perlu kali 2 ya, yang tengah-tengah aja semua kita kali 2.
Oke ya. Nah, ini adalah rumusan untuk yang metode trapesium. Ya. Nah, untuk yang metode metode Simpson bagaimana ya? Nah, yang metode Simpson ya, metode Simpson atau parabola. Ya, ini metode parabola ya, atau ya, ini kadang disebut juga nanti sebagai metode Simpson, sama saja ya. Nah. Oke, berarti ini nanti akan menjadi ya. Nah, ini nanti adalah sepertiga sama, nanti dia akan dimulai dari fx0 dan nanti diakhiri di fx yang ke n ya. Dan sama seperti sebelumnya tadi ya, awal sama akhirnya itu kita kali nanti dengan ya, yang awal sama akhir ya kita hanya perlu kali nanti dengan 1 ya. Nah, namun yang di tengah-tengah ini semua ya, oke, yang di tengah-tengah ini semua ya, berarti ini akan memiliki bentuk 42 42 gitu ya. Dia akan ulang terus 42 42 42 42 ya. Nah, itu untuk yang nanti metode Simpson atau nanti si metode parabola ini ya. Oke ya, nah seperti itu ya. Jadi nanti tergantung ya, di soal itu dimintanya dia pakai metode yang mana ya. Oke, jadi nanti tinggal ya, dia nanti dimintanya pakai metode yang mana ya, tinggal kita masukin saja ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk yang soal keempat. Nah, luas daerah tertutup di kuadran pertama yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 3 ya. Nah, itu yang garis yang bawah ini ya, Y X kuadrat tambah 3. Nah, dan Y sama dengan min X kuadrat tambah 11 serta sumbu Y adalah, nah sumbu Y ya yang ini ya, integral 0 sampai B dari fx dx dengan fx-nya apa dan b-nya apa ya. Nah, ini ya soal ini udah cukup baik ya, dia langsung memberikan si gambar dari grafik fungsinya ya, dan luas daerah yang diambil ya. Jadi tinggal langsung kita masukin saja ya. Nah, ini jadi idenya adalah kita langsung mempartisi saja. Oke ya, jadi tiap kali kalau kita berbicara integral ya, nah integral itu nanti dia semua idenya itu sama saja ya. Oke ya, kalau kita bicara integral ya, nanti semua idenya ini bakal sama saja, yaitu kita akan coba mempartisi ya. Jadi kita akan ngambil satu bagian yang kecil ya. Tentunya kalau kita langsung menghitung keseluruhan itu akan sulit ya, karena bentuknya yang lengkung-lengkung seperti ini ya. Oleh karena itu kita akan potong dia menjadi bagian-bagian kecilnya ya. Nah, jadi kalau kita udah potong jadi bagian kecil, dia udah terlihat seperti apa? Dia udah terlihat nanti seperti persegi saja ya. Oke ya, nah nanti ini dia akan terlihat seperti persegi saja ya. Nah, dengan nanti ya, kalau persegi ini saya tarik keluar, maka kita bisa mendapati apa? Ya, nah maka kita bisa mendapati bahwa yang ini itu akan sama dengan panjang yang ini kan ya. Nah, panjang ini itu apa ya? Panjang ini itu adalah garis yang atas ya dikurangi nanti dengan ya, kurva yang atas dikurangi nanti dengan kurva yang bawah. Kurva yang atas itu adalah min X kuadrat tambah 11 kurangi dengan kurva yang bawah itu adalah X kuadrat tambah 3. Sehingga kita dapati ini min X kuadrat itu adalah min 2X kuadrat. 11 min 3 itu nanti adalah 8. Oke ya, 11 kurang 3 itu nanti adalah 8 ya. Sehingga nanti dia jadi 8 min 2X kuadrat ya. Nah, kemudian untuk lebarnya ini bagaimana? Karena di sini kita
partisinya itu secara vertikal ya. Nah, secara vertikal kan ini kita akan ngambil di seberang X ya. Nah, jadi kita integralnya itu pasti adalah terhadap delta X ya. Nah, jadi kalau partisinya secara vertikal pasti nanti dia adalah delta X. Nah, namun kalau kita partisinya secara horizontal, maka nanti dia akan jadi delta Y. Nah, sehingga kita bisa hitung luas daerah untuk satu persegi ini jadinya apa? Ya, untuk satu persegi ini luas daerahnya ya tinggal panjang kali lebar. Oke, ya, jadi luas daerahnya tinggal panjang kali lebar ya, yaitu 8 min 2x kuadrat kali lebarnya nanti adalah delta X. Oke, ya. Nah, panjang kali lebar ya. Nah, sehingga sehingga di sini Oke ya, nah sehingga nanti di sini ya kita bisa menuliskan ini kan luas untuk satu daerah ini. Yang kita mau kan jumlahin dari sini sampai sini kan ya. Ya, nah ini kan mereka ketemunya nanti di X sama dengan 2 ya. Oke. Nah, sehingga nanti di sini A-nya itu nanti adalah integral dari 0 sampai 2 ya. Nah, ini semua yang kita jumlahin. Ya, 0 sampai 2 dari 8 min 2x kuadrat dx. Oke ya, nah sehingga kita akan dapati bahwa fx-nya itu nanti adalah 8 min 2x kuadrat, sedangkan b-nya itu nanti adalah 2. Oke ya, nah inilah nanti jawaban untuk yang soal nomor 4. Oke ya, nah kita lanjut ke yang soal kelima. Nah, jika Y sama dengan ln X kuadrat min 1, maka D pada X itu adalah apa ya? Nah, kita tahu bahwa kalau misalkan kita punya ln X diturunin dia jadi apa? Ya, jadi kalau kita punya ln X diturunin, ya nanti dia akan jadi 1 per X ya. Nah, jadi kalau kita punya ln X kuadrat min 1, pasti nanti dia diturunin akan menjadi 1 per X kuadrat min 1 dikalikan dengan ini si turunan dalamnya ya. Nah, X kuadrat min 1 ini diturunin jadi apa? X kuadrat diturunin nanti dia jadi 2X. Ya, nah sehingga ini kalau kita hitung nanti dia akan jadi apa? 2X per X kuadrat min 1 ya. Nah, inilah nanti hasil turunan dari ln X kuadrat min 1. Ya. Nah, jadi jangan melupakan si turunan dalamnya ya. Oke. Nah, itu untuk yang soal nomor 5. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang soal nomor 6. Perhatikan bahwa fungsi fx memiliki inverse pada daerah asalnya dan titik 7,3 berada pada grafik fx ya. Berarti di sini kita tahu bahwa f ketika x-nya adalah 7 itu adalah sama dengan 3. Ya, maka nilai dari f inverse aksen 3 itu adalah apa ya? Nah, kita bisa jadi kalau misalkan kita bicara fungsi inverse ya, kita tahu fungsi inverse itu adalah apa? Ya dia semacam kebalikannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya fungsi inverse nanti dia pasti akan memenuhi ini f dari f inverse sama dengan x atau f inverse dari fx juga akan sama dengan x ya. Nah, yang mana nanti ini kalau kita misalkan mau mencari turunan dari f inverse aksen dari x itu akan sama dengan apa? Itu akan sama dengan 1 per f aksen dari f inverse x. Oke ya, nah ini rumusan ini ya boleh langsung kalian pakai ya. Oke, nah Oke, nah sekarang berarti yang kita inginkan di sini adalah f inverse aksen dari 3 ya. Nah, maka f inverse aksen dari 3 itu nanti akan sama dengan 1 per f aksen dari f inverse 3 kan? Ya, tinggal kita masukin saja di sini.
Nah, sekarang kita lihat F inverse 3 ini apa ya? F inverse 3 ini berapa nilainya ya? Nah, kita tahu bahwa F inverse 3 ya, ini berarti maknanya adalah nilai X-nya berapa yang menghasilkan atau yang nanti membuat si Fx-nya itu sama dengan 3. Ya, jadi X-nya berapa ya yang nanti akan membuat si fungsi Fx-nya itu sama dengan 3. Ya, nah tadi kan kita udah tahu nih bahwa F yang membuat X yang membuat nanti fungsinya sama dengan 3 itu adalah F7. Berarti F inverse 3 itu nanti adalah 7. Oke ya, jadi ini saya ulangi lagi bahwa F inverse 3 berarti nilai maknanya adalah apa? Nah, maknanya adalah nilai X-nya itu mesti berapa? Ya, nilai X-nya itu mesti berapa agar nanti si Fx-nya itu sama dengan 7. X-nya itu sama dengan 3, sorry ya. Nah, jadi F inverse 3 itu adalah nilai X-nya mesti berapa supaya nanti Fx-nya itu sama dengan 3 ya. Nah, dan kita udah tahu F7 itu sama dengan 3, berarti X yang memenuhinya itu ada di 7. Maka nanti ini akan menjadi 1 per F aksen dari 7. Ya, nah sekarang tinggal kita cari si F aksen X-nya. Nah, Fx-nya kan ini ya. Fx-nya itu adalah akar X tambah 2 atau saya bisa tuliskan dia sebagai X tambah 2 pangkat setengah. Maka turunannya itu nanti adalah apa? Turunannya berarti ini setengah kali X tambah 2 pangkatnya turun 1 ya. Jadi setengah kurang 1 dia jadi min setengah. Sehingga kita akan dapati bahwa itu adalah 1 per 2 akar X tambah 2. Nah, berarti F aksen 7 berapa? F aksen 7 ya tinggal kita masukin si X-nya 7 di sini. Jadinya 1 per 2 kali akar 7 tambah 2 itu kan 9 ya. Ya, nanti dia jadinya adalah 1 per 6. Oke, ya jadinya nanti adalah 1 per 6. Sehingga kita dapati nanti di sini 1 bagi nanti dengan 1 per 6 ya. Atau hasilnya itu akan sama dengan 6 ya. Jadi F inverse aksen dari 3 itu nanti jadinya adalah 6. Oke ya. Nah, itu untuk yang soal nomor 6. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk soal yang nomor 7. Nah, integral dari 5 sampai 10 dari 1 per X ln 3 itu adalah ln 3B ya. Dengan B-nya sama dengan berapa? Nah, kita tahu bahwa nanti ini mau ln-nya berapapun itu, ln 2, ln 3, ln 5, ln 10, mau ln 1 juta sekalipun, itu hanyalah konstanta. Ya, nah kalau konstanta ya berarti kita boleh apa? Keluarkan dari integral. Oke, ya kita boleh keluarkan nanti dia dari integralnya ya. Nah, sehingga kita akan dapati itu adalah 1 per ya, jadi ini akan sama seperti 1 per ln 3 integral 5 sampai 10 dari 1 per X dx. Nah, kita sudah tahu bahwa integral dari 1 per X dx itu sama dengan apa? Itu akan menjadi ln X ya, tambah nanti dengan konstanta. Oke. Ya, nah sehingga nanti ini bisa kita tuliskan sebagai 1 per ln 3 kalikan nanti dengan ln X ya. Masukin batas bawahnya 5, batas atasnya adalah 10. Nah, sehingga nanti ini bisa kita tulis dia jadi apa? 1 per ln 3 kalikan nanti dengan ln 10 minus ln 5. Nah, kalau kita punya ln A min ln B, itu nanti akan sama seperti apa? Itu akan sama seperti ln A per B. Ya. Nah, sehingga ini ya, ini saya lanjutkan ke samping ya. Nah, ini nanti akan menjadi ln 1 per ln 3 kalikan nanti dengan ln 10 per 5 jadinya kan ya, dengan memanfaatkan sifat yang ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nanti ini dia jadi ln 2 per ln 3. Ya. Nah, kalau kita punya ln A per ln B, ini akan sama seperti apa?
ini akan sama seperti log B A. Ya, atau log AB ya. Oke, atau ya kadang nih mau ditulis dia sebagai B log A itu nanti juga sama saja ya. Ya, ini dua penulisan ini nanti sama saja. Nah, sehingga ln 2 per ln 3 itu bisa kita tulis nanti dia sebagai log 3 2 ya. Nah, berarti nilai B yang memenuhi itu nanti adalah 2. Oke ya. Nah, ini untuk yang soal nomor 7. Oke, nah kita lanjut ke soal yang ke-8. Nah, dikatakan jika A sama dengan ln 2, maka cos H dari A itu adalah P per Q dengan nilai P dan Q-nya adalah berapa gitu ya. Nah, kita tahu bahwa cos hyperbolik dari X itu apa? Ya, nah kita tahu bahwa cos hyperbolik dari X ya, itu kan nanti jadinya adalah E pangkat X ditambah nanti dengan E pangkat min X per 2. Ya, tentunya nanti ini sekaligus yang sin hyperbolik juga mesti diingat ya. Itu nanti adalah E pangkat X kurang E pangkat min X per 2. Ya. Nah, oke, berarti ya kalau misalkan dia masih dalam bentuk seperti ini tentu sangat tidak familiar bagi kita ya. Nah, oleh karena itu kita akan ubah dia ke dalam bentuk E pangkatnya. Nah, sehingga kita akan dapati cos H dari A itu akan sama dengan apa? E pangkat A tambah E pangkat min A bagi nanti dengan 2. Oke, ya. Nah, ini A-nya itu adalah apa ya? A-nya itu kan adalah ln 2. Ya, jadi tinggal kita ganti semua A-nya itu dengan ln 2 ya. Nah, kita akan manfaatin sifat apa lagi ya? Nah, kalau kita punya E pangkat ln X ya, maka E pangkat ln-nya itu nanti hilang, dia sisa tinggal X saja. Ya, dan nanti untuk yang ini kita butuh apa dulu ya? Nah, kita akan punyai ya. Kalau misalkan kita punya ln A pangkat X ya, maka ini bisa kita tuliskan sebagai X kali ln A. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi E pangkat ln 2 itu nanti jadinya adalah 2 ditambah, nah ini kita ubah dulu ya, karena kita nggak punya sifat dari E pangkat min ln. Yang kita punya itu adalah E pangkat ln. Oke. Nah, maka nanti ini bisa kita tuliskan dia menjadi E pangkat ln 2 pangkat min 1 ya, dengan memanfaatkan sifat ini ya. Koefisiennya itu bisa naik nanti jadi pangkat. Bagi nanti dengan 2. Nah, sehingga dapat ini adalah apa? 2 tambah 2 pangkat min 1 itu kan adalah setengah. Ya, bagikan nanti dengan 2. Nah, sehingga ini kita akan dapati apa? 2 tambah setengah itu adalah 5 per 2. 5 per 2 bagi 2 itu nanti adalah 5 per 4. Oke, ya. Nah, berarti nanti si bilangan yang memenuhi ya, itu nanti P-nya adalah 5 dan Q-nya itu nanti adalah 4. Oke, ya. Nah, demikian ini adalah pembahasan untuk yang bagian A. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk yang bagian B. Nah, oke, nah di sini ya bagian B ini nanti ya akan mirip sama bagian A-nya apa ya untuk ujian yang kali ini ya. Oke. Nah, jadi kita mulai saja ya. Nah, ini yang pertama, misalkan fx itu adalah ini ya. Tentukanlah interval terbesar sehingga f ini nanti adalah monoton naik. Nah, berarti kalau kita pengen mendapati selang kemonotonannya, oke, selang kemonotonan dari f besar x, maka kita mesti lihat di mana? Kita mesti lihat nanti di turunannya. Ya, nah ini kan kita akan bicara turunan dari integral kan? Ya, nah untuk turunan dari integral kita akan cara pengerjaannya adalah seperti berikut ya. Nah, jadi kita misalin dulu bahwa si fungsinya ini sebagai GT. Ya, GT nanti ini adalah akar 3 tambah T kuadrat
Dan nanti ini G besar T merupakan anti turunan dari G kecil T ya. Nah, jadi kalau si fungsi ini kita integralkan, pasti nanti dia akan jadi G besar ya. Nah, bentuk G besarnya seperti apa? Kita nggak peduli. Ya, nah nanti dia bentuk G besarnya mau seperti apa, kita tidak mempedulikannya. Ya. Oke, ya. Nah, yang pasti nanti dia jadi G besar saja ya. Nah, dan juga nanti berlaku apa? Bahwa kalau G besar ini saya turunkan, ya, karena dia ada anti turunannya, ya berarti G besar ini saya turunkan, nanti dia akan jadi G kecil gitu ya. Oke. Nah, maka menurut teorema dasar kalkulus 1, teorema dasar kalkulus 2 ya. Nah, kita bisa menuliskan fx ini jadi apa? Ya. Nah, teorema dasar kalkulus 2 ini yang udah sangat sering kita temui ya, bahwa teorema dasar kalkulus 2 ini adalah, nah, kalau kita mengintegralkan suatu fungsi ya, maka kita cari dulu anti turunannya, habis itu masukin batas atas kurang batas bawah. Oke, ya, ambil nanti batas atas kurang nanti dengan batas bawah ya. Nah, sehingga Oke, ya. Nah, sehingga nanti didapati integral dari ini apa? Integral dari ini ya jadi G besar. Ya, nah, bentuknya seperti apa? Nggak perlu tahu. Nah, pasti nanti dia jadi G besar ya. Nah, jadi G besar. Nah, masukin batas atasnya adalah X kuadrat tambah X dikurangi nanti dengan batas bawahnya adalah 1. Nah, sehingga di sini ya tinggal kita turunkan ya F aksen, karena kan tujuan kita mau tinjau kemonotonan itu kita mau cari turunannya ya. Nah, maka F aksen X-nya sama dengan apa? Nah, G besar dari X kuadrat berarti kan ini fungsi ya. Nah, jadi kalau G besar ya, kalau dia fungsi diturunin nanti dia akan jadi G kecil ya. Nah, G kecil X kuadrat tambah X kali turunan dalamnya. X kuadrat tambah X diturunin dia jadi 2X plus 1. Nah, ini G1 ya, mau dia G1, mau dia G2, mau dia G1 juta pun, dia hanyalah apa? Dia hanyalah sebuah konstanta saja. Ya, nah karena dia hanya konstanta saja, jadi kalau kita turunkan dia jadi apa? Ya diturunkan jadi 0. Ya, mau konstanta apapun ya diturunin pasti akan jadi 0. Nah, sehingga kita akan dapati ini adalah 2X tambah 1 kali nanti dengan, nah, GT itu kan tadi ini ya. Nah, berarti GX kuadrat tambah X kita tinggal ganti si T-nya dengan itu. Berarti dapat ini akar dari 3 ditambah nanti dengan X kuadrat ditambah X kuadrat. Oke ya, X kuadrat ditambah nanti dengan X di kuadrat. Oke ya. Nah, jadi di sini ya. Nah, untuk mengetahui selang kemonotonan kan kita pengen tahu nanti dia nilainya ini dia mau monoton naik ya. Berarti agar monoton naik maka apa? Agar monoton naik, agar fx monoton naik ya. Maka si f aksen x-nya mesti lebih besar daripada 0. Nah, kita sudah tahu ya. Nah, ini yang di dalam akar itu hasilnya akan selalu positif ya. Berarti yang suku ini udah pasti selalu positif. Ya, berarti yang nanti menentukan si f aksen x-nya itu benar positif atau negatif tinggal yang suku 2x tambah 1 saja. Oke ya, nah jadi yang menentukan nanti tinggal yang si suku 2x tambah 1 saja ya, karena yang akar ini udah pasti selalu positif. Nah, sehingga ini kita bisa dapati apa ya? Ini 2x besar daripada min 1, bagikan semua dengan 2, jadi x besar dari min 2. Ya. Nah, jadi sekarang kita bisa tuliskan ya sebagai kesimpulan. Jadi nanti si f besar ini akan monoton naik ya, monoton naik pada selang ya, nanti ini dari min setengah sampai ke tak hingga
Ya, karena kan dia X lebih besar dari min setengah kan, ya. Nah, berarti dia akan monoton naik pada itu ya, min setengah sampai tak hingga. Oke, ya. Nah, jadi ingat ya, ingat kembali ya bahwa kalau kita meninjau selang kemonotonan, berarti nanti kita akan bicara di turunan pertamanya ya. Oke, ya, dimana kalau turunan pertamanya lebih besar 0, maka nanti dia monoton naik. Tapi kalau turunan pertamanya lebih kecil 0, maka nanti dia monoton turun. Oke, nah itu untuk yang soal nomor 1. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, misalkan I itu berada, interval I itu adalah dari min pi per 3 sampai pi per 3 ya. Selang tertutup, dan fx adalah pi cos 3x untuk setiap x di I. Nah, tentukanlah suatu bilangan real C di interval I yang memenuhi fc adalah nilai rata-rata dari integral f pada interval I. Oke. Nah, kita tahu yang namanya f rata-rata ya. Oke, f rata-rata itu nanti adalah apa ya? Ini f rata-rata pada suatu selang ya. Ini f rata-rata pada selang A sampai B, itu nanti kita bisa tuliskan dia sebagai seper batas atas kurang batas bawah ya. Nah, kali nanti dengan integral A sampai B dari si fx dx ya. Nah, inilah yang dinamakan nilai rata-rata itu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa menghitung ya nilai rata-rata untuk fungsi ini adalah apa? Nah, ini kan batas atasnya adalah pi per 3 kan? Ya, nah jadi ini 1 per ya. Oke, jadi ini nanti nunjukin nilai rata-rata fx pada selang ya A sampai B ya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau menghitung nilai rata-rata dari fx ini pada selang min pi per 3 sampai pi per 3, maka ini bisa kita tulis dia sebagai 1 per batas atasnya adalah pi per 3 kurangi batas bawahnya itu nanti adalah min pi per 3. Oke ya, nanti ini adalah integral dari min pi per 3 sampai nanti ini pi per 3 dari ini pi cos 3 x dx. Nah, maka kita bisa tuliskan ini nanti jadi apa? Ya, nah ini pi kurang min pi per 3 kan berarti dia jadi plus ya. Nah, nanti jadi 1 per 2 per 3 pi. Ya, nah ini pi kita tarik keluar saja. Ya, karena kan nanti dia hanya konstanta saja kan. Nah, integral dari cos apa? Integral dari cos x itu ya. Jadi integral dari cos ax itu kita tahu ya, integral dari cos ax dx itu nanti akan jadi 1/a sin ax plus c ya. Sedangkan nanti ini integral dari sin ax dx itu nanti akan jadi min 1/a cos ax plus c ya. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan ya, integral dari cos 3x berarti a nya kan 3 nih ya. Nah, a nya 3 ya, tinggal kita masukin saja ya. Dia jadinya adalah 1 per 3 sin 3x ini dari min pi per 3 sampai pi per 3. Nah, ini bisa kita coret ya. Nah, ini dia jadi 3 per 2 ya. Dikali ini sepertiga juga konstanta saja kita tarik keluar ya. Nah, ini tinggal masukin batas atas kurang batas bawah. Jadinya apa? Ya, masukin x-nya adalah pi per 3, nanti dia jadi sin pi. Masukin x-nya min pi per 3, dia jadi sin min pi. Ya, kita tahu sin pi nilainya 0, sin min pi juga nilainya adalah 0 ya. Nah, sehingga nilai rata-ratanya ini akan sama dengan 0. Oke, ya. Nah, sekarang kita udah tahu nilai rata-ratanya ya. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah tentukan suatu bilangan real C ya di interval I yang memenuhi si f yang memenuhi nanti dia adalah nilai rata-rata integral dari pada interval I ini kan ya. Ya, berarti kita pengen
cari ya nilai C yang membuat nanti si FC-nya ini sama dengan si F rata-ratanya. Ya, nah jadi di sini FC-nya adalah apa? FC-nya adalah P cos 3X ya. Nah, ini F rata-ratanya adalah bernilai 0. Oke ya, ini 3C ya berarti ya, karena kan kita bisa FC ya. Nah, P cos 3C itu nanti sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kita dapati nanti ini bagikan semua dengan P, dia jadi cos 3C sama dengan 0 ya. Nah, cos berapa yang nilainya 0? Kita tahu cos yang nilainya 0 itu bisa di mana saja. Cos yang nilainya 0 nanti dia bisa di Pi per 2 ya. Oke, kemudian bisa juga nanti di minus Pi per 2 ya. Nah, tentunya nanti masih ada yang rentang-rentang lain lagi ya, seperti 3Pi per 2 dan yang lainnya. Ya. Nah, tapi ya, misalkan nanti ini 3C ya, mau 3Pi per 2 juga boleh ya. Oke ya. Nah, tapi kita lihat ya nanti dia memenuhi atau enggak. Nah, di sini kan pokoknya rentang kita itu masih berada di antara min pi per 3 sampai pi per 3 kan. Nah, berarti ini C yang pertama kita dapati itu adalah pi per 6. Nah, pi per 6 masuk dalam rentang enggak ya? Nah, ini pi per 6 dia masih masuk dalam rentang ini, sehingga boleh kita ambil. Oke, nah ini C sama min pi per 6. Nah, C min pi per 6 ini masuk dalam rentang enggak ya? Nah, ini masih masuk dalam rentang, berarti boleh kita ambil. Nah, ini C sama dengan pi per 2. Nah, kok pi per 2 masuk dalam rentang enggak? Nah, pi per 2 dia udah di luar rentang ini ya. Nah, jadi ini tidak perlu kita ambil lagi. Ya, jadi kita hanya akan ngambil yang berada di dalam rentang ini. Ya, nah sehingga kita bisa tuliskan bahwa jadi si nilai C ya, nilai C yang memenuhi FC ya, yang memenuhi FC adalah nilai rata-rata Fx di rentang I itu adalah ya bisa pi per 6 atau nanti dia bisa di minus pi per 6 ya. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Oke ya. Nah, jadi rentangnya ini apa sih nilainya ini ya? Dia pasti akan ada berada di dalam rentang ini ya. Nah, itu yang nanti dijamin oleh siapa? Itu yang nanti dijamin oleh si teorema nilai rata-rata ya. Nah, jadi teorema nilai rata-rata mengatakan ya bahwa di dalam rentang I-nya ini ya, di dalam rentang A sampai B ini pasti akan ada suatu C sedemikian sehingga FC itu akan sama dengan nilai rata-ratanya. Ya, nah makanya di sini kita bisa dapati ya ada nilai C yang berada di dalam rentang itu. Oke ya, itu sudah dijamin oleh si teorema nilai rata-rata ya. Nah, tapi di dalam kasus ini kita tidak perlu memakai teorema nilai rata-rata itu ya, karena kita hanya diminta untuk cari si nilai C-nya ya. Nah, oke, nah itu adalah untuk yang soal nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang soal nomor 3. Sketsalah suatu daerah tertutup pada kuadran pertama yang dibatasi oleh Y sama dengan akar 1 min X, sumbu X, dan sumbu Y. Oke, kemudian tentukanlah integral yang menyatakan volume benda yang dibentuk dengan memutar daerah tersebut terhadap sumbu X ya. Nah, jadi untuk kasus yang ini ya, nah ingat janganlah pernah kita malas untuk menggambarkan si grafiknya. Nah, dan tidak menggambarkan si sistemnya itu ya. Nah, kita tahu bahwa akar 1 min X itu bentuknya gimana? Akar 1 min X berarti ya, oke, bentuknya akan seperti ini ya. Dia mirip seperti Y sama dengan akar min X ya. Tapi kita geser ke kanan sejauh 1. Oke, nanti ini 1, ini nanti 1. Ya. Nah, dia dibatasin lagi oleh siapa? Dibatasin oleh si sumbu X. Dan dibatasin lagi oleh siapa? Dibatasin lagi oleh sumbu Y.
Nah, berarti daerah yang diarsir itu adalah daerah yang ini. Ya, daerah yang ketutup oleh si ketiga garisnya itu. Ya, nah itu adalah si daerahnya ya. Nah, sekarang kita mau memutarnya ini terhadap sumbu X ya. Nah, lagi-lagi kalau kita langsung putar keseluruhan bagian, kita pasti akan bingung nanti bentuknya seperti apa kan. Nah, jadi idenya ya. Nah, jadi kalau kita membahas tentang integral ya, mau apapun itu ya, idenya ini semua selalu sama. Kita akan potong dulu jadi satu bagian yang kecilnya. Oke ya, nah misalkan kita ngambil si bagian kecilnya itu nanti adalah di sini nih. Ya, nah ini kita ambil di sembarang X. Oke ya, nah jadi yang bakal kita urus itu nanti adalah yang si bagian ini. Ya, jadi yang kita bayangkan untuk diputar itu hanyalah perlu satu bagian ini saja sudah cukup. Oke ya, si bagian ini saja nanti dia sudah cukup ya. Oke, nah ini kan kita akan putar dia terhadap si sumbu X ya. Sumbu X-nya kan nanti di sini nih. Ya, nah sekarang nanti ini tinggal kita coba gambarkan dulu si sistemnya ya. Nah, nanti di sini akan kita dapati seperti apa ya. Nah, jadi kalau ini kita bayangkan ini satu petak ini kita putar terhadap sumbu X ya, maka nanti kita akan mendapati bentuk yang oke ya, bentuk yang nanti dia kira-kira seperti ini. Oke ya, dia Oke, dia bentuknya semacam koin gitu ya. Oke, bentuknya nanti dia akan semacam koin ya. Sebentar, ini kayaknya gambarnya agak kurang bagus ya. Mending saya gambar manual saja. Oke ya, nanti dia bentuknya adalah semacam koin nih ya. Nah, dengan kita tahu panjangnya ini adalah apa ya. Nah, ini lebarnya karena kita partisinya tadi vertikal seperti ini, maka ini pasti adalah delta X. Oke ya. Nah, dan nanti ini panjangnya ini adalah apa? Panjang ini kan sama dengan si panjang garis ini ya. Nah, panjang kurva ini ya. Nah, berarti panjang kurva ini adalah apa? Y sama dengan akar 1 min X. Berarti yang ini nanti adalah akar 1 min X. Nah, sehingga kalau kita lihat ya ini kan dia bentuknya hanya seperti apa? Hanya seperti silinder biasa saja kan ya. Dia seperti silinder biasa saja ya, atau ya seperti koin gitu ya. Nah, sehingga volume silinder itu adalah apa ya? Nah, volume silinder itu adalah pi kalikan nanti dengan jari-jarinya, yaitu akar 1 min X kuadrat kali nanti dengan delta X. Oke, pi R kuadrat kali nanti dengan tingginya ya. Jadi hanya rumusan silinder sederhana saja ya. Nah, maka nanti ini akan didapati pi dikali nanti dengan akar 1 min X kuadrat 1 min X delta X. Ini adalah volume untuk satu bagian ini. Ya, yang kita mau kan jumlahin semua dari ujung sini sampai ujung sini kan. Ya, penjumlahannya itu akan kita lakuin dengan menggunakan integral. Oke ya. Nah, ini integral dari mana ke mana ya. Kita mau jumlahin dari 0 sampai 1. Berarti ini integral 0 sampai 1 dari pi kali ya si fungsi ini ya. Pi kali 1 min X dx. Oke ya, itulah nanti sih bentuknya ya. Nah, bentuk integralnya ya. Jadi kesimpulannya kita bisa tuliskan jadi volume volume benda putar yang dimaksud itu adalah ya, nah ini karena dimintanya hanya dalam bentuk
integralnya saja ya, langsung saja kita tuliskan V sama dengan integral 0 sampai 1 dari Pi kali 1 min X dx. Oke ya, nah itulah nanti si volume benda putarnya. Ya. Oke. Nah, ini pembahasan untuk yang soal nomor 3 ya. Nah, kita lanjut untuk yang soal nomor 4. Dikatakan, ini tentukanlah titik AB pada kurva Y sama dengan E pangkat X tambah 2 ya. Sehingga gradien garis singgungnya pada kurva di titik tersebut adalah 2 ya. Nah, yang kita tahu yang namanya gradien itu adalah apa? Gradien itu adalah dy per dx atau turunan di titik tersebut kan ya. Berarti dy per dx di x sama dengan a ya, atau turunan nanti di titik tersebut. Ya. Nah, sehingga kita bisa hitung dulu dy per dx-nya di sini adalah apa? Ya. Nah, ini kan kita punya y-nya itu adalah e pangkat x tambah 2 ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kalau kita punya e pangkat x ya, diturunkan dia akan tetap jadi e pangkat x. Ya, nah sehingga ini E pangkat X per 2 diturunin ya dia akan tetap jadi E pangkat X per 2. Nah, namun ini ingat turunan dalamnya. X per 2 diturunin jadi apa? X per 2 ini nanti diturunin dia akan jadi 1 per 2 ya, atau setengah. Oke, ya. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan dy per dx untuk X-nya sama dengan A, tinggal masukin si X-nya jadi A, yaitu setengah E pangkat A per 2. Nah, dia mau gradiennya sama dengan apa? Gradiennya adalah sama dengan 2. Oke, ya. Nah, sehingga di sini tinggal semuanya kita kalikan dengan 2. Dia nanti jadinya adalah 4 sama dengan E pangkat A per 2. Ya, nah ini untuk hilangin si E-nya ini bagaimana? Tujuan kita kan mau nyari A-nya ini kan ya? Ya, berarti kalau untuk hilangin E-nya ini tinggal kita lonkan ke dua ruas. Ya, jadi ln 4 itu akan sama dengan ln E pangkat A per 2. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa kalau kita punya ln A pangkat X, pangkatnya nanti dia bisa keluar ya. Nah, nanti ini akan menjadi, ya ini saya lanjutkan di samping ya. Ln 4 ini akan sama dengan A per 2 ln E. Nah, kita tahu nilai ln E apa? Ln itu kan dia logaritma dengan basisnya adalah E kan ya. Berarti ln E itu pasti nilainya adalah 1 ya. Nah, maka nanti kita akan dapati ini jadinya ya, ini kalikan dengan 2 dia jadi 2 A ini nanti akan sama dengan 2 ln 4. Ya, nah karena di sini ln E itu dia udah bernilai 1. Ya, nah sehingga kita udah dapati A-nya itu adalah 2 ln 4 ya. Nah, untuk B-nya bagaimana ya? Karena yang namanya titik berarti kita butuh pasangan A sama B-nya ini. Nah, B-nya ini kan adalah E pangkat A per 2 kan ya? Ya, karena Y-nya itu kan E pangkat X per 2 kan, tinggal ganti X-nya itu dengan A ya. Nah, jadinya ini adalah apa? E pangkat 2 ln 4 per 2. Nah, jadi ya ini manfaatin lagi ya. Kalau kita punya E pangkat ln X tadi udah ya. Nah, itu pasti akan jadi X ya. Nah, jadi ini coret E pangkat ln 4 itu nanti dia jadinya adalah 4. Oke ya. Nah, sehingga kita akan dapati ya. Jadi si titik A, B-nya itu nanti adalah apa? Ya, A-nya adalah 2 ln 4 ya. 2 ln 4 pasti itu adalah suatu angka. Ya, nah cuma angkanya pasti dia akan yang bilangan irasional ya, karena ln 4 itu kan dia nilainya entah koma berapa gitu kan ya. Jadi biasanya ya 2 ln 4 gak masalah. Nah, Y-nya akan sama dengan 4. Oke ya. Nah, jadi itulah nanti si titik A, B ya yang dimaksud ya. Nah, sehingga nanti gradiennya itu bisa sama dengan 2. Oke ya. Nah, ini pembahasan untuk yang soal nomor 4. Oke, ya. Nah, ini soal nomor 5 ini nanti terkait dengan persamaan diferensial UT1 ya. Nah, biasa ya. Oke.
Nah, biasanya kalau misalkan kita bicara ya yang di soal bagian B gitu ya. Nah, itu solusinya biasa udah diberikan ya. Nah, tapi kalau misalkan soalnya itu di bagian C, kita mesti menurunkan kembali nanti dia solusinya itu didapat dari mana ya. Oke. Nah, diketahui T dalam fungsi waktu ini adalah temperatur waktu dari suatu benda di dalam ruangan yang memenuhi persamaannya adalah seperti ini ya. T sebagai fungsi waktu itu adalah R tambah 60 E pangkat KT. Dengan R itu adalah temperatur ruangan yang konstan ya. Ini berarti R ini temperatur ruangannya atau temperatur lingkungannya ya. Dan K adalah konstanta ya. Nah, jadi sebetulnya ini adalah bentuk solusi dari yang namanya hukum pendinginan Newton. Oke. Nah, setelah 1 jam temperatur benda tersebut adalah 60. Berarti kita tahu bahwa T pada saat 1 jam itu nanti adalah 60 derajat. Ya. Nah, berarti di sini itu sama saja dengan apa? Ya, masukin saja ya si detiknya ini waktunya ini nanti adalah 1 ya. Berarti dia jadi R tambah 60 E pangkat K itu sama dengan 60. Oke ya. Nah, dan setelah 2 jam ya, nah temperatur benda turun menjadi 45 ya. Berarti T ya, setelah 2 jam sejak awal berarti T di jam kedua ya. Nah, T di jam kedua itu nanti dia menjadi 45. Oke. Nah, berarti ini kalau kita masukin nanti dia jadinya adalah apa ya? Nah, ini nanti oke ya. Nah, ini nanti dia jadinya adalah masukin si T-nya itu sama dengan 2 ya. Jadi 60 E pangkat 2 K sama dengan 45. Oke. Nah, tentukanlah temperatur ruangan atau si nilai R-nya itu. Ya, nah ya udah di sini ya dari kedua persamaan ini ya kita coba eliminasi saja dulu si R-nya ya. Nah, jadi karena kita kan nanti maunya dia hanya dalam satu variabel doang ya. Oke. Ya, nah, jadi kita eliminasi dulu si R-nya ini. Nah, sehingga kita dapati apa? Ini 60 E pangkat K kurangi nanti 60 E pangkat 2K itu sama dengan 60 kurang 45 itu 15. Oke ya. Nah, ini kita tarik keluar 60 ya. E pangkat K kurangi E pangkat 2K itu sama dengan 15. Nah, sehingga nanti ini bisa kita coret nanti ini jadi 4 kan ya. Oke ya. Nah. Oke, jadi di sini ya. Nah, ini kalau E pangkat K, E pangkat 2K dia gak terlalu kelihatan ya. Nah, nanti kita akan manfaatin sifat ini nih. Kalau kita punya E pangkat A pangkat B, ini nanti akan sama dengan E kali pangkat A kali B ya. Nah, maka di sini kalau saya misalin Y itu adalah E pangkat K ya, maka E pangkat 2K itu apa? E pangkat 2K itu kan sama kayak E pangkat K pangkat 2 kan ya, yang ini tadi. Ya, berarti ini sama seperti kalau saya bicara itu adalah Y kuadrat. Oke ya, nah itu sama seperti kalau saya bicara itu nanti adalah Y kuadrat ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ini sekarang dia jadi apa? 4 dikali Y minus Y kuadrat itu sama dengan 1. 4Y min 4Y kuadrat itu sama dengan 1. Maka kita bisa tulis nanti ini saya pindah semua ke luas kiri ya. 4Y kuadrat kurang 4Y tambah 1 sama dengan 0. Ya, nah maka ini kalau kita faktorin nanti dia jadi ya 2Y min 1 ya. Ya, sama dengan 0. Nah, maka kita akan dapati bahwa Y-nya 2Y min 1 sama dengan 0 berarti Y-nya itu nanti akan sama dengan setengah ya. Nah, jadi kalau misalkan kita dapati Y-nya negatif ya, nah kita perlu hati-hati karena E pangkat itu gak mungkin negatif. Ya, jadi kalau misalkan dia dapati Y-nya negatif ya berarti kita tidak akan punya solusinya. Nah, tapi di sini karena dapati dia nilai positif berarti akan ada solusinya ya. Nah, sehingga kita dapati di sini
E pangkat K itu nanti akan sama dengan setengah. Oke, nah tujuan kita di sini kan adalah mau mencari nilai R-nya kan. Ya, kalau kita ada E pangkat K, tinggal kita substitusikan ke persamaan yang pertama saja. Ya, yaitu kita punya R sama dengan R tambah 60 E pangkat K sama dengan 60, berarti R ini sama dengan apa? 60 kurang 60 E pangkat K. Nah, substitusikan ke sini, maka dapati nanti si nilai R-nya itu adalah 60 kurang 60 kali setengah ya. 60 kali setengah itu 30, 60 kurang 30 itu nanti adalah 30. Ya. Nah, oke, kita sudah dapat ya di sini nilai R-nya itu. Jadi, sebagai kesimpulan tinggal kita tuliskan. Jadi, nilai dari R itu adalah 30. Oke ya, nah itulah nanti nilai dari si R-nya ya. Nah jadi ini ya temperatur benda ya, temperatur benda setiap waktunya ya dalam suatu ruangan itu nanti ditunjukkan oleh si hukum pendinginan Newton. Oke ya. Nah. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini solusi untuk yang soal nomor 5 ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ya ke soal nomor 6. Suatu tangki berbentuk kubus dengan panjang rusuk adalah 1 meter, terisi air dengan berat jenisnya 10 pangkat 4 Newton per meter pangkat 3. Tuliskanlah integral yang menyatakan kerja atau usaha yang dilakukan untuk memompa seluruh air ya dalam tangki hingga ke ketinggian 2 meter dari dasar tangki ya. Integral tidak perlu dihitung. Nah, berarti kita coba gambarkan terlebih dahulu si sistemnya. Oke ya, nah ini katakanlah kita punya Oke ya, nah ini Oke, nah kemudian ya ini kan nanti dia berisi air kan ya. Nah, kita akan coba ambil partisi di satu ketinggian tertentu ya. Misalkan nanti di ketinggian ini. Oke ya, katakanlah nanti ini adalah Oke, ya. Nah, ini kita partisinya kan nanti dia di sembarang ketinggian Y ya. Oke, kita partisinya nanti dia di sembarang ketinggian Y ya. Nah, ini jadi satu bagian ini kita coba keluarin dulu. Oke ya. Nah, ini satu bagian ini coba kita keluarin dulu ya. Nah, dia kan kita akan dapati bentuk seperti ini kan ya. Oke ya, dimana kalau kita partisinya secara horizontal, maka nanti nilai ini adalah delta Y. Nah, sedangkan nanti yang ini itu adalah apa ya? Nah, panjang yang ini itu panjang yang ini itu nanti adalah sama dengan si panjang rusuk kubusnya ini kan ya. Ya, dan nanti ini panjang ke belakangnya ini juga sama ya, karena dia bentuknya adalah kubus kan. Berarti panjang ini sama panjang ini kan akan sama saja ya. Ini 1 meter, nanti ini juga adalah 1 meter. Sehingga volumenya sekarang kita bisa tulis dia sebagai apa? Ya, volumenya itu nanti adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. 1 kali 1 kali delta Y. Ya, atau nanti delta V-nya itu ya sama dengan delta Y ya di sini. Oke. Nah, kemudian yang namanya di sini kan kita
mau pompa nanti dia sampai ke ketinggian apa? Ya, kita mau pompa dia sampai katakanlah nanti di ketinggian 2 meter kan ya. Oke, nah ini totalnya adalah ketinggian 2 meter nih ya. Berarti ini jarak yang mesti ditempuh si airnya ini adalah sejauh apa? Jarak yang mesti ditempuh oleh airnya, ini totalnya 2, ini adalah Y, berarti ini nanti adalah 2 min Y. Ya, itu nanti adalah 2 min Y ya. Nah, sehingga yang namanya usaha itu nanti akan sama dengan si gayanya itu ya, gaya beratnya tentunya di sini ya. Gaya beratnya YFG dikalikan nanti dengan perpindahannya adalah sejauh 2 min Y. Y perpindahannya nanti adalah sejauh 2 min Y. Ya. Nah, sehingga di sini ya kita hanya perlu mencari si gaya beratnya ya. Gaya beratnya berarti apa? Gaya beratnya di sini kan udah diketahui berat jenis nih ya. Nah, tinggal kita ambil nanti si berat jenisnya ya. Ini saya simbolkan dengan delta saja ya. Dikalikan nanti dengan volume. Ya, jadi dia mirip seperti massa jenis ya. Cuma massa jenis itu kan kita bicara massa nih. Kalau berat jenis itu berarti kita bicara berat ya. Berat itu berarti kita udah kalikan nanti dengan gravitasi. Oke ya. Nah, sehingga kita akan mendapati bahwa ini adalah apa? Deltanya itu nanti adalah 10 pangkat 4 kali delta V-nya itu tadi sama dengan delta Y. Ya, udah ada gayanya, tinggal kita masukin ke sini. Yaitu 10 pangkat 4, delta Y-nya kita tulis di belakang saja ya. Oke, ya. Nah, ini adalah usaha untuk memindahkan satu bagian ini. Yang kita mau pindahkan apa? Keseluruhan air dari bawah sampai ke atas ini kan ya. Keseluruhan air yang ada di dalam tangkinya itu. Ya. Nah, ini berarti tinggal kita jumlahin ya semua usahanya ya. Dari ini Y-nya sama dengan 0 sampai ke Y sama dengan 1 ya. Jumlahinnya itu nanti dengan menggunakan integral. Jadi integral dari 0 sampai 1 dari si fungsinya ini. Yaitu 10 pangkat 4 2 min Y dy. Oke ya, 10 pangkat 4 2 min Y dy ya. Nah, jadi ya sekarang kesimpulannya ya, jadi yang kita pindahkan itu ya, yang batas integralnya itu adalah keseluruhan air yang mau kita pindahin, yaitu dari bawah sampai ke atas ini ya. Nah, jadi sebagai kesimpulannya ya, nah usaha yang dilakukan adalah ya nanti si ini ya W sama dengan integral dari 0 sampai 1 dari ini 10 pangkat 4 kali nanti dengan 2 min Y dy ya. Oke, ya demikianlah ini pembahasan untuk yang soal nomor 6 ya. Nah, ini dia terkait dengan aplikasi dari integral ya dalam usaha ya, mencari nilai besar usaha atau kerja ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita pada bagian C ya. Nah, dikatakan ya, ini misalkan D adalah suatu daerah tertutup pada kuadran pertama yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat ya. Nah, ini kita tahu pasti bentuk kurvanya dia adalah apa ya. Nah, nanti ini parabola kebuka ke bawah ya. Nah, sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, sketsalah daerah D itu. Nah, berarti nah, ini kita coba gambarkan dulu ya. Nah, jadi kalau kita masukin nanti si X-nya sama dengan 0, ya, X-nya sama dengan 0, maka nanti si nilai Y-nya itu pasti akan sama dengan 4. Oke, ya, dan kalau saya masukin si Y-nya sama dengan 0, maka X-nya dia bisa plus 2 atau min 2 ya. Nah,
Oke, nah ini kita tinggal bikin si parabola ketutupnya saja. Oke, bentar. Oke, kita agak geser dulu ke sini ya. Nah, inilah nanti si grafik Y sama dengan 4 min X kuadrat ya. Nah, ini banyak kita berikan warna merah saja ya. Oke. Nah, sekarang dia dibatasi lagi oleh siapa? Dibatasi lagi oleh sumbu X dan juga sumbu Y ya. Nah, sumbu X itu nanti adalah ini. Ya, dan sumbu Y itu nanti adalah ini. Nah, sehingga nanti yang namanya daerah D berarti daerah yang ketutup oleh si ketiganya ini ya. Ya, karena kita kan maunya yang pada kuadran pertama kan. Jadi yang sebelah kiri ini agak perlu kita tinjau lagi ya. Nah, inilah nanti si daerah D-nya. Oke, ya. Nah, ini berarti untuk yang soal A ya. Nah, yang soal B. Tentukanlah volume benda pejal dengan alas D dan irisan penampang yang tegak lurus sumbu X ya. Nah, ini berarti volume benda susun ya gitu ya. Nah, dengan irisan penampangnya dia mau tegak lurus sumbu X. Nah, kalau dia maunya adalah yang tegak lurus sumbu X ya, maka dalam hal ini partisi kita mesti tegak lurus sumbu X, yaitu partisi kita mesti berupa suatu garis yang vertikal. Oke ya, nah ini karena apa? Di soal ya diinginkan. Oke ya, karena nanti di soal diinginkannya itu adalah yang apa ya? Penampangnya itu nanti yang tegak lurus sumbu X ya. Nah, maka kita mesti partisinya itu tegak lurus sumbu X ini, yaitu partisi vertikal. Ya. Nah, jadi kalau si bentuknya ini ya. Oke. Nah, si bentuknya ini ya kalau saya keluarkan gambarnya dia nanti jadi kira-kira bagaimana ya. Nah, nanti kalau saya keluarkan bentuknya dia akan didapati kira-kira seperti ini. Nah, oke ya, seperti ini ya. Nah, jadi ini bayanginnya nanti 3 dimensi ya. Ini dia perseginya itu nanti ini ada keluar bidang ya. Nah, kalau persegi ya, ini karena kita partisinya itu nanti adalah yang vertikal, berarti nanti ini pasti adalah si delta X-nya ya. Sedangkan panjangnya ini adalah apa? Nah, panjangnya ini itu akan sama seperti si Y-nya ini, yaitu 4 min X kuadrat. Karena ini merupakan persegi, maka ini nanti juga pasti adalah 4 min X kuadrat. Nah, sehingga volume untuk satu bagian ini itu nanti jadinya adalah apa ya? Nah, volume untuk satu bagian ini itu bisa kita tuliskan dia sebagai ya panjang kali lebar kali tinggi aja kan? Yaitu 4 min X kuadrat kali 4 min X kuadrat. Jadi 4 min X kuadrat dikuadratin kalikan nanti dengan delta X ya. Atau ya ini kalau kita bongkar nanti dia akan jadi 16 kurang 8X kuadrat tambah X pangkat 4 delta X. Oke. Ya, nah ini adalah volume untuk satu bagian. Yang kita mau kan jumlahin semuanya kan? Ya, nah jumlahinnya itu tinggal manfaatin integral ya. Nah, integral dari mana sampai mana? Integral berarti dari 0 sampai ke 2 ya. Nah, 0 sampai ke 2 dari ya si fungsinya ini yaitu 16 min
8x kuadrat tambah x pangkat 4 dx. Nah, sehingga nanti ini akan dapati integral 16 dx itu nanti jadinya adalah 16x ya, integral 8x kuadrat. X kuadrat diintegralin kan jadi sepertiga x pangkat 3 ya. Dia akan jadi 8/3 x pangkat 3. Nah, ini x pangkat 4 diintegralin dia akan jadi 1/5 x pangkat 5. Dengan batasan 0 sampai 2. Nah, kalau kita masukin ini jadinya 16 kali 2 itu adalah 32. Kurangi ini 2 pangkat 3 itu adalah 8. 8 kali 8 berarti 64 ya. Nah, tambahkan nanti ini dengan 32/5. Oke ya. Nah, ini tinggal tinggal dihitung saja ya dengan apa? Kita samakan dulu si penyebutnya ini. Ya, jadiin nanti dia penyebutnya adalah 15 ya. Ya, ini penyebutnya kita jadiin sebagai 15. Berarti nanti ini 32 kali 15 ya. Ini kurangi. Nah, ini kalau saya tarik keluar 32 kali 2 kan ya. Kali 2 kali, nah ini 3-nya itu adalah kali 5 ya. Berarti 32 kali 10 ya. Nah, ini 32 kali 3. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan dia jadi 32 kali 15 min 10 tambah 3. Ya, per 15. Dapati berapa ini? 15 kurang 10 itu 5 tambah 3 8. 8 kali 32 itu nanti adalah 256 ya. Berarti dapat ini adalah 256/15 satuan volume. Oke ya. Nah, itu untuk yang soal ke B ya, yaitu si luasnya adalah 256 per 15 satuan volume ya. Nah, yang ke C. Oke, tentukanlah nilai B ya positif agar volume benda putar yang dibentuk dari daerah D yang diputar mengelilingi garis X sama dengan B adalah 3/2 satuan volume. Oke ya. Nah, jadi nilai B positif dari X sama dengan B pasti X-nya itu nanti akan berada di suatu nilai positif ini ya. Oke, di sebelah kanan ya. Oke, di sebelah kanan sumbu Y-nya ya pasti ya. Nah, jadi tinggal kita tahu bahwa ini partisinya itu kan kita ngambil tadi di mana? Sembarang X ya. Oke ya. Nah, katakanlah nanti si garis X sama dengan B-nya itu di sini nih. Ya. Nah, maka jarak dari sini ke sini itu adalah apa? Ya, jarak dari sini ke sini kita tahu nih kan totalnya adalah B ya. Sedangkan ini adalah X, berarti jarak ini itu nanti adalah B min X. Ya, B min X ya. Nah, sehingga ini kalau kita bayangin si benda bagian ini ya, kita akan putar dia terhadap sumbu ini. Nah, nanti kita akan dapati bentuk yang seperti apa. Oke, so ini untuk yang C berarti ya. Oke, nah nanti kita akan ini katakanlah nanti ini adalah si sumbu putarnya. Oke ya, nanti ini adalah si ya. Nah, ini nanti cerminannya ya. Nah, jadi kalau kita putar dia terhadap
kita putar dia nanti terhadap si garis X sama dengan B ini, maka kita akan dapati bentuk yang seperti apa ya. Nah, maka kita akan dapati bentuk yang seperti ini. Ya, jadi di persoalan yang seperti ini ya, yang paling penting adalah apa ya? Jangan pernah malas untuk menggambar. Oke ya, nah kita akan dapati bentuk yang seperti ini ya. Nah, dengan kita tahu panjang ini adalah apa? Ya, ini karena kita partisinya vertikal, berarti kan nanti ini ada delta X ya. Panjangnya ini adalah ya sama kayak panjang ini nih, yaitu 4 min X kuadrat. Nah, dan nanti ini si jari-jarinya apa? Ya, nah si jari-jarinya itu kan berarti jarak dari sini ke sini kan? Itu adalah B min X. Nah, bentuk ini kalau kita buka nanti dia jadinya adalah apa ya? Nah, bentuk ini bayangin ya, kalau ini kita kuliti gitu ya. Nah, dia pasti akan dapati bentuk yang seperti ini. Oke ya, nanti ini yang daerah di arsilnya ya. Oke, ya ini nanti adalah si delta X-nya, sedangkan nanti yang ini adalah 4 min X kuadrat, dan yang bagian ini jadinya adalah apa ya? Nah, yang bagian ini itu adalah sama kayak si keliling lingkarannya ini ya. Nah, yaitu 2pi kali nanti dengan B min X. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa volumenya itu tinggal apa? Panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 2pi kali B min X kali 4 min X kuadrat delta X. Oke ya. Nah, sehingga nih kalau kita kali masuk dapati apa ini? Ya, ini nanti ini saya kalikan satu-satu ya. Dia jadinya adalah 4B minus BX kuadrat kurang 4X tambah X pangkat 3 delta X. Oke, nggak ada yang bisa kita sederhanain, ya udah biarin saja ya. Nah, itu adalah volume untuk satu bagian ini. Yang kita mau kan keseluruhannya nih ya. Oke, ya yang kita mau itu kan nanti adalah keseluruhannya ya. Nah, keseluruhannya berarti tinggal kita jumlahin saja ya dengan menggunakan integral. Oke ya. Nah, ini nanti jadinya adalah integral dari 0 sampai 2 ya. Nah, 2pi kalikan nanti dengan ini 4b minus 4x minus bx kuadrat tambah nanti x pangkat 3dx. Nah, sehingga ini 2pi konstanta kita tarik keluar, kalikan nanti dengan ini 4b diintegralin dia jadi 4bx ya. 4x diintegralin dia jadi 2x kuadrat ya. Nah, bx kuadrat diintegralin dia jadi b per 3 x pangkat 3 ditambah nanti ini x pangkat 3 diintegralin nanti dia akan menjadi 1/4 x pangkat 4 dengan batasan 0 sampai 2. Nah, maka ini dapati apa ya? Ini dapati 2pi kalikan nanti dengan ya, ini masukin batas atas kurang batas bawah ya. Nah, masukin 2 dia jadi apa? 8b kurang ini 2 kali 2 kuadrat ya, berarti 8. Ini minus 8/3b ditambah 2 pangkat 4 16, ini jadi 4 ya.
Oke, nah maka ini 2pi kalikan nanti ini 8B kurang 8/3B itu nanti jadinya adalah 16/3B. Min 8 tambah 4 itu nanti jadinya adalah minus 4. Ya, nah jadi volumenya itu nanti adalah 2pi kali ini satuan volume. Oke, nah yang dia inginkan di sini itu kan adalah apa? Ya, yang dia inginkan itu nanti adalah volumenya itu adalah 32 pi. Ya, berarti agar V sama dengan 32 pi ya. Nah, maka ya nanti si nilai ini masih sama dengan ya, jadi 2 pi kali nanti dengan ini 16/3B minus 4 mesti sama dengan 32 pi. Ya. Nah, sehingga ini kita bisa coret nanti ini adalah 16 ya. Nah, maka dapati ini 16/3B minus 4 sama dengan 16 ya. Nah, ini 16/3B itu sama dengan 20. Oke, berarti ini nanti tinggal kita coret itu adalah 4. Ini kita bagi 4 juga nanti itu adalah 5. Sehingga kita akan dapati nilai B-nya itu adalah 15/4. Ya, nah jadi bisa kita tuliskan ya, jadi nilai B ya agar si volume benda putar yang dimaksud sama V sama dengan 32 pi satuan volume adalah ya B sama dengan 15/4 ya. Nah, oke ya, jadi ya B-nya masih 15/4 ya, agar nanti bisa kita dapati volumenya itu adalah sama dengan 32 pi. Oke ya, nah ini adalah solusi untuk yang soal nomor satunya ya. Nah, sekarang untuk yang soal kedua, ini kalau yang tadi sebelumnya soal nomor 1 tadi terkait dengan aplikasi integral ya. Nah, yang kedua ini terkait nanti dengan aplikasi dari persamaan diferensial orde 1. Nah, di sini dikatakan tangki A mula-mula berisi 1000 liter larutan garam dan tangki B mula-mula kosong ya. Berarti kita bisa tuliskan dulu VA ya, di detik ke-0 itu dia berisi berapa? 1000 liter. Oke, sedangkan tangki B awalnya itu kosong. Ya. Nah, kemudian larutan garam dengan konsentrasi 0,02 kg per liter mengalir ke dalam tangki A ya. Nah, berarti nanti di sini ya, ke dalamnya ini nanti akan dialirkan larutan garam dengan konsentrasi larutan yang masuk ya, Cin-nya itu nanti adalah apa? Ya, Cin-nya itu nanti adalah 0,02 kg per liter. Nah, dengan mengalir dengan laju 10 liter per menit ya. Berarti ini dV in dt ya, itu nanti adalah 10 liter per menit. Nah, itu nanti adalah larutan yang masuk ke dalam tangki A, larutan garam yang masuk ke dalam tangki A ya. Nah, pada saat bersamaan larutan dalam tangki A mengalir ke tangki B dengan laju 20 liter per menit. Ya. Nah, berarti di sini ya kita tahu di sini di tangki B ini dia akan ada dV out dt ya sebesar 20 liter per menit ya. Nah, tentunya kalau kita tinjau dari yang sisi A ya berarti ini adalah dV out, tapi kalau kita bicara di sisi B ya berarti ini dia bertindak sebagai dV in-nya ya. Nah, oke.
Nah, tapi larutan yang tangki B tidak mengalir keluar ya. Asumsikan bahwa larutan di dalam masing-masing tangki A dan B teradus dengan sempurna. Diketahui bahwa setelah 20 menit, massa garam yang terlarut dalam tangki A adalah 22,4 kilo ya. Nah, tentukan volume larutan garam setiap saat dalam tangki A ya. Nah, berarti di sini diketahui ya bahwa laju perubahan volume dalam tangki A itu adalah apa? Ya, dVA dt-nya. Ya, dVA dt-nya berarti itu adalah laju larutan yang masuk ya, laju air volume yang masuk dikurangi nanti dengan laju volume yang keluar. Nah, sehingga kita dapati di sini dV in-nya adalah 10 liter per menit. Sedangkan dV out-nya dia keluar dengan 20 liter per menit ya. Berarti ini min 20. Sehingga dapati nanti ini dVA dt-nya itu akan sama dengan min 10. Maka kita bisa tuliskan nanti dVA-nya adalah min 10 dt ya. Nah, ini untuk hilangin d tinggal kita integralkan kedua ruas, jadinya adalah apa? Integral dVA ya jadi VA sebagai fungsi t. Ini akan menjadi integral min 10 kan konstanta ya. Integral dt jadinya adalah t. Ditambahkan dengan konstanta. Nah, untuk mendapati nilai konstantanya bagaimana ya? Nah, untuk mendapati nilai konstantanya, maka untuk mendapati si nilai konstantanya ini ya, maka kita manfaatin yang udah diketahui kan VA di detik ke 0 ya. Nah, jadi manfaatin saja VA di detik ke 0 itu sama dengan 1000 ya. Nah, ini berarti VA di detik ke 0 tinggal masukin T-nya 0 kan. Dapati nanti C-nya sama dengan 1000. Nah, sehingga dapati ini VA sebagai fungsi T itu akan sama dengan ya, C-nya tinggal kita ganti dengan 1000 kurang 10T. Oke ya, inilah nanti si volume dalam tangki A setiap saatnya. Ya. Nah, kemudian yang B. Jika ini misalkan Y itu adalah massa terlarut garam yang di dalam tangki A ya. Nah, berarti kalau Y itu adalah massa dalam tangki A, tadi udah diketahui bahwa setelah 20 menit ya, berarti Y di menit ke 20 itu sama dengan 22,4 kilo ya. Itu hal pertama yang udah diketahui ya. Nah, tuliskanlah suatu persamaan diferensial yang dipenuhi oleh Y beserta nanti dengan syaratnya ya. Nah, berarti kita udah tahu Y ini adalah massa garam yang terlarut dalam tangki A. Maka kita bisa tuliskan laju perubahan massa garamnya itu adalah apa ya? Laju perubahan garam dalam tangki A itu nanti adalah si total garam yang masuk dikurangi nanti dengan total garam yang keluar. Nah, total garam yang masuk itu kita bisa hitung dengan apa? Ya, total garam yang masuk itu berarti adalah konsentrasi garam yang masuk kalikan nanti dengan dV in dt-nya dikurangi konsentrasi garam keluar dikali nanti dengan laju perubahan volumenya ya. Nah, ini mirip seperti kalau di kimia kita berbicara yang namanya jumlah zat itu kan adalah molaritas atau konsentrasi kali nanti dengan volume. Nah, sehingga kita dapati di sini C-in-nya adalah apa? Ya, nah C-in-nya itu C-in-nya itu berarti kan adalah 0,02 kali nanti dengan dV in dt-nya apa ya? dV in dt-nya adalah 10. Nah, kurangi. Nah, C out di sini berarti sama dengan apa? Ya, C out-nya itu ya, C out dalam tangki A ini ya, berarti itu sama dengan jumlah garam yang ada di dalam sini kan ya, konsentrasi garam yang ada di dalam tangki kan. Nah, sehingga konsentrasi itu adalah jumlah zat ya bagikan nanti dengan volume yang ada di dalam tangki. Ya. Nah, jumlah zatnya ya kita biarin saja ya, dia nanti dalam bentuk YT. VA-nya tadi kita udah dapati itu adalah 1000 min 10T. Oke ya, nah sehingga sekarang ya yang namanya konsentrasi itu ingat ya, M itu kan ada N per V ya, N ini ya kayak jumlah zatnya ya. Nah berarti nanti ini dia jadi
Y per 1000 min T kali dVLDT-nya berapa? dVLDT-nya adalah 20. Oke, ya. Nah, sehingga kita di sini akan mendapati ini ya, jadinya adalah 0,2 kurangi 20 per 1000 min. So, ini 1000 min 10T ya, bukan min T ya. Ya, min 10T ya. Nah, 10T kali nanti dengan Y ya. Oke. Nah, ini adalah si DY per DT-nya ya. Nah, ini tinggal kita susun rapi ya. Nah, sehingga kita akan dapati si persamaan diferensialnya itu adalah ya. Jadi persamaan diferensial yang dipenuhi oleh Y beserta syaratnya adalah ya. Nah, berarti di sini kita bisa tuliskan ini adalah DY per DT ya. Ini kita pindah ke ruas kiri. Oke, ya, itu kita pindah ke ruas kiri. Nanti ini jadi ditambah dengan apa? Ditambah nanti dengan ini 20 per 1000 min 10 T ya. Y ya sama dengan 0,2. Oke ya, sama dengan nanti 0,2 ya. Nah, sehingga dengan nanti persyaratannya apa? Persyaratannya itu tadi bahwa Y ketika di 20 menit itu sama dengan 22,4 kilo. Oke ya, inilah yang nanti akan menjadi si syarat batasnya ya. Nah, yang sudah diketahui di soal ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ya, tentukanlah solusi dari si persamaan diferensialnya. Oke ya, solusi dari si persamaan diferensialnya ya. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan diferensial ini ya. Oke ya, jadi ya, saya kopikan lagi dulu persamaan diferensialnya. Nah, maka langkah pertama adalah kita mesti cari terlebih dahulu si faktor integrasinya ya. Nah, faktor integrasinya itu apa ya? Nah, faktor integrasinya itu nanti adalah E dipangkat integral dari si koefisiennya ini ya. Koefisien yang dari si Y-nya itu ya. Yaitu 20 per 1000 min 10 TY ya. Oke ya. Mungkin nanti ini bisa kita sederhanakan saja ya, dengan nanti ini 10-nya kita tarik keluar ya. Ya, nah nanti ini kita sederhanakan saja ya. Dengan 10-nya itu kalau kita tarik keluar, dia nanti jadinya adalah apa? Ya, nah ya ini supaya lebih enak dihitung saja ya. Nih, kalau di bagian bawah 10 saya tarik keluar kan dia jadi 10 kali 100 min T ya. Nah, coret ya. Nah, sehingga kita akan dapati nanti di sini DY per DT tambah nanti dengan 2 per 100 min TY itu nanti sama dengan 0,2. Oke ya. Nah, jadi di sini kita akan coba cari terlebih dahulu si faktor integrasinya ya. Nah, koefisien yang ini ya, karena kita udah sederhanakan nanti dia jadi ambilnya yang 2 per 100 T, 100 min T saja. Oke, DT. Ya, nah, jadi faktor integrasinya itu adalah si koefisiennya ini. Nah, ini kalau kita integralkan nanti dia jadinya adalah apa ya. Nah, jadi kalau kita integralkan ya, ini kan bisa saya tulis dia sebagai apa dulu? E pangkat ini minus saya tarik keluar ya.
Ya, minus 2 saya tarik keluar sehingga nanti ini sisa tinggal T min 100 dt. Nah, ingat bahwa kalau kita punya integral dari 1 per X plus min A dx itu akan sama dengan apa? Ln X plus min A tambah nanti dengan C. Oke, ya. Ln X plus min A tambah nanti dengan C ya. Nah, sehingga nanti ini bisa kita tuliskan dia menjadi E pangkat minus 2 ln ya. Nah, nanti ini adalah T minus 100. Oke ya. Nah, maka ini ya nih minus 2 ln T minus 100 ya. Nah, ini dalam mutlak ya. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi E pangkat ya. Nah, ini ln. Nah, ini kita boleh tuliskan ini kan T minus 100 ya. Pangkat min 2 ya kan. Ini yang koefisiennya bisa naik jadi pangkat. E ketemu ln itu habis, maka nanti ini akan menjadi apa? Ya. Nah, ini mau tulis 100 min T, mau T min 100 itu nanti sama saja ya. Oke ya, mau 100 min T, mau T min 100 itu nanti akan sama saja ya. Oke, karena kan dia dimutlakin kan ya. Ya, nah, kemudian nanti ini ya berarti dia akan jadi T min, atau kita tulis saja ya sebagai 100 min T pangkat minus 2 ya. Nah, nggak masalah ya, mau dalam positif mau dalam negatif ya. Dua-duanya nanti akan sama saja. Nah, sehingga ya ketika kita sudah mendapati faktor integrasi, maka langkah selanjutnya adalah kita kalikan si persamaan diferensial kita ini dengan faktor integrasinya. Oke, kalikan persamaan diferensial kita ini ya dengan faktor integrasinya ya. Nah, sehingga kita dapati apa? Ini 100 min T pangkat min 2. Ini nanti dia akan jadi ini kali 100 min T pangkat min 2 ya. Ini nanti kali 100 min T pangkat min 2 ya. Atau yang ini ya kita boleh gabungin, nanti dia akan jadi apa? Ya, ini 100 min T-nya nanti dia akan jadi pangkat min 3 ya. Ya, karena ini kan sama-sama 100 min T nih ya. Nah, ini juga 2 kali 100 min T pangkat min 1 ketemu min 2 ya, dia akan jadi min 3. Nah, kalau kita perhatikan, yang bagian kiri ini sebetulnya adalah apa ya? Nah, yang bagian kiri ini kan sebetulnya adalah turunan dari si faktor integrasinya, yaitu ya dalam hal ini adalah 100 min T pangkat min 2, oke, dikalikan nanti dengan Y. Ya, bisa kita lihat ya, ini kan turunannya adalah U aksen V tambah UV aksen kan. Nah, kok U aksen V-nya berarti min 2 kali 100 min T pangkat min 3 ya, kali turunan dalamnya min 1, maka dia jadi 202 kali 100 min T pangkat min 3 Y kan ya. Nah, tambah UV aksen berarti 100 min T pangkat min 2, ini DY dt. Ya, nah jadi biasanya ini pasti akan selalu dia dalam bentuk apa ya? Yang ruas kiri ini pasti akan selalu dia dalam bentuk faktor integrasi kali nanti dengan Y. Ya, jadi turunan dari faktor integrasi kali nanti dengan Y. Nah, ini akan sama dengan 0,2 kali 100 min T pangkat minus 2. Ya, maka nanti ini akan menjadi ya, ini dt-nya kita pindahin ke sini ya. Nah, ini untuk hilangin D tinggal kita apa? Tinggal kita integralkan saja ya. Oke, nah sehingga nanti ini didapati apa? Integral dari D ini ya berarti dia akan jadi 100 min T pangkat min 2Y ya. Nah, untuk integral dari ini bagaimana ya? Untuk integral dari ini kita perlu lakukan permisalan ya. Jadi kalau kita misalin nanti si U-nya itu adalah 100 min T, maka DU ini nanti akan sama dengan min DT ya, atau DT-nya ini bisa menjadi minus DU. Oke ya, berarti nanti ini jadi 0,2 kita tarik keluar karena dia hanya konstanta.
integral ini 100 min T itu nanti dia jadi U pangkat min 2, dt itu adalah minus du ya. Nah, minusnya saya keluarin saja. Sehingga di sini kita akan mendapati itu adalah apa? 100 min T pangkat min 2Y ini nanti dia jadi, nah, U pangkat min 1 kali dengan kebalikannya ya, 1/1 tambah C. Ya, nah ini minus nanti dia juga akan habis ya. Nah, ini nanti akan menjadi 100 min T pangkat min 2Y itu akan sama dengan 0,2 kali nanti U-nya itu tadi adalah 100 min T. 100 min T pangkat min 1 tambah nanti dengan C. Ya, nah karena kita maunya adalah Y, berarti kita kalikan semua nanti dengan 100 min T pangkat 2. Ya, kalikan semua dengan nanti 100 min T pangkat 2 ya. Nah, sehingga kita akan dapati YT-nya itu akan sama dengan 0,2 kali 100 min T tambah nanti dengan C kali 100 min T kuadrat. Oke ya, nah inilah yang nanti kita sebut dia sebagai si solusi umumnya. Ya, nah untuk dapati solusi khususnya ya, nah berarti solusi khususnya artinya ya kita udah punya nanti si nilai C-nya ini ya, si nilai konstantanya itu kita sudah punya nih. Nah, untuk dapati si nilai apa? Nah, si nilai. Nah, jadi ini kita akan manfaatin si syarat batas itu tadi ya untuk nanti dapati si nilai C-nya ya, yaitu Y20 sama dengan 22,4. Nah, tinggal kita masukin ya si Y20 ya. Ini kan sama dengan 22,4 ya. Nah, ini kalau mau kali masuk silahkan saja ya, enggak juga gak masalah ya. Nah, ini kalau saya masukin 20 dia jadinya apa? 0,2 kali ini 100 kurang 20 itu adalah 80. Tambah nanti C kali ini 80 kuadrat ya, sama dengan 22,4. Dapati apa ini? 6400 ya. Nah, ini akan sama dengan 22,4 ya. Nih kita kalau pindah ke ruas kanan kan dia nanti jadi min 16 ya. Nah, ini dapati apa? Ini 6,4 kali 10 pangkat 3C ya. Nanti ini adalah 6,4. Nah, ini kita coret ya, sehingga dapati C-nya itu adalah 1/1000. Oke, nah sehingga kalau kita udah punya nilai C-nya, maka ya. Nah, ini kalau kita udah dapat nilai C-nya, maka nanti ini tinggal kita bagikan saja ya nanti dengan si nilai C-nya ini ya, yaitu kali nanti dengan nilai C-nya ya, yaitu 1/1000 ya. Nah, kalau kita udah dapat nilai C-nya, inilah yang nanti kita sebut sebagai bentuk solusi khususnya. Ya, jadi kalau nilai C-nya belum diketahui itu kita namakan solusi umum ya. Kalau nilai C-nya udah diketahui nanti itu kita namakan sebagai solusi khusus ya. Nah, inilah si solusi dari persamaan diferensialnya ya. Nah, kemudian itu untuk yang jawaban ke C ya. Nah, untuk yang jawaban ke D, hitunglah massa garam yang terlarut dalam tangki ketika volume larutan di dalam tangki tersebut adalah 1000 liter. Oke ya. Nah, berarti di sini kita akan berfokus pada tangki B. Nah, untuk tangki B ya. Nah, kita tahu nanti di sini. Nah, maka nanti ini larutan yang masuk itu ya kita sebutnya nanti adalah si C-in-nya ya. Dan nanti ini si konsentrasi yang masuk ya C-in-nya, nanti dV in dt-nya apa ya. Nah, berarti larutan yang masuk di sini itu adalah larutan yang dari mana? Larutan yang dari si tangki A ini ya. Berarti dV out dalam tangki A itu akan sama dengan dV in dalam tangki B. Nah, demikian pula nanti dengan C out dalam tangki A itu akan sama dengan C in dalam tangki B. Nah, sehingga kita bisa dapati ini dV in dt-nya itu adalah 20 liter per menit.
Nah, sedangkan C-in-nya itu kan berarti sama seperti C-out yang dalam tangki A ya. Yaitu jumlah garam dalam tangki A ya. Bagikan nanti dengan si volume yang ada di tangki A tersebut ya. Nah, jumlah garamnya itu tadi apa ya? Nah, YT-nya kita udah dapati seperti ini. Oke. Nah, volumenya apa ya? Nah, oke, volumenya itu berarti adalah yang tadi udah kita hitung, yaitu 1000 min 10 T ya. Nah, ini supaya mudah kita tarik keluar saja ya. Yang bagian bawah ini tarik keluar 10 ya. Nah, maka kita akan dapati apa ya? Nah, ini kalau saya tarik keluar 10, maka ini akan didapati 10 kali 100 min T. Nah, sehingga nanti ini bisa dicoret ya. Coret sisa tinggal 1. Maka dapati nanti ini adalah 0,02 ditambah nanti. Nah, ini 100 bagi 1000 kan 0,1. 0,1 bagi 10 dia jadi 0,01 kurangi nanti dengan ini ya. Nah, kurangi nanti dengan ini T per 1000 ya. Oke, berarti 1/10.000 T. Sehingga dapati ini adalah 0,03 kurangi nanti 1/10.000 T ya. Nah, itu nanti adalah C-in-nya. Oke, atau konsentrasi larutan yang garam yang masuk ya. Nah, jadi kalau saya memisalkan XT itu adalah jumlah garam dalam tangki. Oke, jumlah dalam tangki pada saat T ya. Maka saya bisa menuliskan bahwa dx per dt-nya ini akan sama dengan apa? Dx in per dt kurangi nanti ini dx out per dt. Nah, dx in per dt-nya apa ya? Nah, dx in per dt-nya itu berarti adalah C in kali dv in dt-nya kan? Nah, dx out-nya karena di dalam tangki ini tidak ada yang keluar sama sekali, maka dx out dt-nya itu nanti akan sama dengan 0. Nah, sehingga di sini C in-nya itu adalah yang ini kan ya. Nah, tinggal kita masukin ini si C in-nya dikalikan nanti dengan dv in dt-nya itu adalah 20. Nah, maka dapati ini adalah 0,6 dikurangi ya. Ini 10.000 bagi dengan 20 itu nanti adalah 500 ya. Ini 1/500 T. Itu adalah dx dt-nya kan. Nah, sehingga bisa kita tuliskan dx ini sama dengan apa? 0,6 kurang 1/500 T dt. Ya. Nah, ini untuk hilangin D-nya tinggal kita integralkan ke dua ruas. Sehingga kita dapati integral dx itu nanti jadinya xt. Integral dari 0,6 dia akan jadi 0,6t. Dikurangi integral t kan setengah t kuadrat ya. Berarti nanti ini menjadi 1/1000 t kuadrat. Tambah nanti dengan konstanta. Ya. Nah, oke, kita tahu bahwa awalnya kan tangki dalam keadaan kosong kan ya. Oke, awalnya tangki dalam keadaan kosong, berarti kita X0-nya itu pasti akan sama dengan 0. Nah, tinggal masukin T-nya 0, nanti dapati C-nya ini sama dengan 0. Sehingga XT kita itu nanti jadinya ya, solusi khususnya itu nanti adalah 0,6T kurangi nanti dengan 1/1000 T kuadrat. Ya, nah, oke. Nah, dalam hal ini yang ditanyakan itu kan adalah berapa massa garam dalam tangki B ketika volume larutan dalam tangkinya itu adalah 1000 liter ya. Nah, oke, berarti kita perlu cari lagi terlebih dahulu si dVB dt-nya ya. Nah, dVB dt-nya berarti kan tinggal ambil dV in dt kurangi dV out dt. Nah, tadi masuknya itu adalah 20, keluarnya adalah 0. Nah, sehingga kita dapati nanti ini dVB itu akan sama dengan 20 dt. Tinggal kita
integralkan kedua ruas ya. Nah, sehingga dapat ini VBT itu akan sama dengan 20T tambah C ya. Nah, tadi kita tahu bahwa awalnya tangki dalam keadaan kosong ya. Berarti nanti C-nya sama dengan 0. Maka VBT ini sama dengan 20T. Nah, baru tinggal kita lihat dia kan maunya adalah apa? Yang ditanyakan di sini itu adalah berapa massa garam yang terlarut ketika volume larutan di dalam tangkinya adalah 1000 liter kan? Nah, dia tinggal kita tinjau pada saat nanti si VB-nya sama dengan 1000 liter ya, maka nanti ini dapati 20T itu akan sama dengan 1000. Maka T-nya adalah apa? T-nya itu nanti adalah 50 menit ya. Oke, nah sehingga nanti di sini yang ditanyakan itu adalah X ketika 50 menit itu. Nah, X di 50 menit itu berapa ya? Nah, X di 50 menit itu nanti jadinya adalah tinggal masukin 50 di sini ya. Jadinya 0,6 kali 50 kurangi nanti ini 1000 ya. 1000 kali nanti dengan 50 kuadrat. Maka dapati nanti ini adalah 30 kurangi ya. Nah, ini 50 kuadrat kan 2500 ya. Ya. 2500 per 10 nanti ini adalah 2,5 ya. Nah, sehingga dapati itu adalah 27,5 kilo. Oke ya. Nah, itulah nanti si jumlah garam dalam tangki ketika dia sudah volumenya adalah 1000 liter ya. Nah, nah ini persoalan yang terkait nanti dengan persamaan diferensial OD1 ya, ataupun yang ini ada di dalam aplikasi dari ya fungsi transenden itu sendiri ya, aplikasi yang dalam persamaan diferensial OD1 non homogen. Ya, demikianlah ini pembahasan untuk soal UAS 2024-2025 Matematika 1 TPB-TB yang sesi pagi ini ya, yang sesi 1. Oke. Ya. Nah, ini silakan nanti Anda coba sendiri ya. Nah, bagi yang selalu cek kolom komentar apabila nanti ada ada revisi, dan apabila ada yang mau ditanyakan silakan juga Anda tanyakan saja ke dalam kolom komentar. Oke, sampai jumpa nanti di sesi pembahasan yang lainnya.